Siang itu, matahari Jakarta terasa membakar kulit, namun suasana hati Arini jauh lebih hangat. Dengan senyum tulus, ia melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit milik Pratama Group. Di tangannya, sebuah kotak bekal berisi masakan kesukaan suaminya, Raka, sudah tertata rapi. Hari ini adalah hari besar pengangkatan Raka sebagai CEO baru di anak perusahaan properti mereka. Arini sengaja berpenampilan sangat sederhana, hanya blus katun, tanpa merek dan celana kain karena ia ingin Raka bersinar tanpa ada bayang-bayang kekayaan keluarga Pratama yang sebenarnya ia kendalikan sepenuhnya dari balik layar. Namun, langkah Arini terhenti di depan meja resepsionis. Siska, sekretaris pribadi Raka, yang mengenakan gaun merah mencolok dan tas bermerek mahal, menatap Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Siska melipat tangan di dada, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat sinis. "Maaf ya, kurir catering dilarang masuk lewat lobi utama. Silakan gunakan pintu belakang atau titipkan saja di pos satpam," ucap Siska dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh orang-orang di sekitar. Arini hanya tenang menatap Siska dengan datar tanpa niat membalas hinaan receh tersebut. "Saya bukan kurir. Saya Arini, istri Pak Raka," jawab Arini dengan suara rendah namun tegas. Siska justru tertawa semakin keras, memancing perhatian beberapa staf kantor yang mulai berbisik-bisik. "Istri CEO, jangan bercanda. Pak Raka itu pria berkelas, calon bintang di perusahaan ini. Mana mungkin istrinya terlihat seperti asisten rumah tangga yang baru pulang dari pasar induk begini," ejek Siska. Salah seorang staf di belakang meja berbisik ketus. "Ih, masa iya itu istrinya? Malu-maluin banget." Kalau benar, suasana lobi seketika berubah menjadi panggung penghinaan bagi Arini. Tak lama kemudian, Raka muncul dari arah lift dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Terlihat gagah, namun penuh kesombongan. Alih-alih menyambut istrinya dengan hangat, wajah Raka langsung memerah karena malu saat melihat Arini berdiri di tengah lobi dengan kotak bekalnya. Ia mempercepat langkah, bukan untuk memeluk, melainkan untuk membentak. "Arini, sedang apa kamu di sini? Sudah kubilang, jangan pernah muncul di kantorku dengan penampilan lusuh seperti ini," teriak Raka tanpa memedulikan martabat istrinya. Ia merasa citranya sebagai CEO muda yang sukses akan runtuh jika rekan bisnisnya melihat Arini. Raka menepis kotak bekal yang disodorkan Arini hingga isinya tumpah ke lantai marmer yang bersih. "Lihat ini, masakan murahanmu ini mengotori kantorku." "Siska, benar. Kamu sama sekali tidak punya kelas," hardik Raka dengan sombongnya. Ia kemudian merangkul pinggang Siska dengan posesif di hadapan semua orang, seolah ingin menunjukkan siapa wanita yang lebih pantas mendampinginya. Siska tersenyum kemenangan, menatap Arini dengan tatapan "Kamu sudah kalah." Raka tidak tahu bahwa tindakannya baru saja memicu kehancurannya sendiri. Arini menatap sisa makanan yang berserakan di lantai, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah tatapan dingin dan mematikan yang sanggup membekukan ruangan. Ia melihat suaminya yang sedang pamer kekuasaan semu itu dengan rasa jijik yang mendalam. Arini tahu, Raka baru saja menggali kuburannya sendiri, tepat di bawah kakinya. "Begitu ya? Jadi ini caramu merayakan jabatan barumu, Raka?" tanya Arini dengan nada bicara yang sangat tenang, namun terselip otoritas yang membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya merinding. Arini kemudian berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sambil berjalan keluar dengan anggun, meski hanya mengenakan sandal flat, ia merogoh ponsel dari tasnya yang tampak biasa, namun berisi kontak-kontak orang paling berpengaruh di negeri ini. Ia mengusap layar ponselnya, jarinya menari di atas nama asisten pribadinya. Sementara itu, di belakangnya, Raka masih tertawa bersama Siska, tidak menyadari bahwa dalam hitungan jam, tahta yang ia banggakan akan runtuh menjadi debu di tangan wanita yang baru saja ia usir seperti pengemis. Setelah keributan di lobi, Raka justru merasa berada di atas angin. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun setelah mempermalukan Arini. Sebaliknya, ia merasa telah berhasil menegaskan otoritasnya sebagai penguasa baru di kantor itu. Raka melangkah masuk ke ruangan CEO yang luas dengan langkah angkuh, diikuti oleh Siska yang terus bergelayut di lengannya. Di dalam ruangan yang dipenuhi furnitur mewah itu, keserakahan Raka mulai menampakkan taringnya. Ia merasa bahwa kerja keras Arini selama ini hanyalah kewajiban seorang istri, sementara kesuksesan yang ia nikmati sekarang adalah murni karena kehebatannya sendiri.
Raka duduk di kursi kebesarannya, lalu mengeluarkan sebuah dompet kulit premium. Dengan gerakan dramatis yang sengaja dipamerkan di depan beberapa staf administrasi yang sedang merapikan dokumen, ia menarik keluar sebuah kartu kredit titanium. "Siska, ambillah kartu ini. Gunakan untuk membeli gaun terbaik untuk pesta malam nanti. Aku tidak mau pendampingku terlihat seperti wanita kelas teri yang baru saja kita usir tadi," ujar Raka dengan nada suara yang meninggi. Sengaja agar seluruh ruangan mendengar betapa murah hatinya dia pada selingkuhannya. Siska menerima kartu itu dengan mata berbinar penuh kemenangan. Ia mencium kartu tersebut. "Siliolala itu adalah benda paling berharga di dunia. Terima kasih sayang, kamu memang pria idaman. Tidak seperti Arini yang hanya tahu caranya berhemat dan menyimpan uang di bawah kasur. Dia benar-benar tidak tahu cara menikmati hidup sebagai istri orang kaya," sahut Siska dengan nada provokatif. Salah satu staf yang berada di sana berbisik pelan pada rekannya. "Gila ya, Pak Raka terang-terangan banget. Padahal kartu itu kan limitnya miliaran." Raka tertawa terbahak-bahak mendengar pujian Siska. Kesombongannya telah menutup logika sehatnya. Ia merasa sudah tidak membutuhkan Arini lagi, bahkan secara finansial. "Mulai hari ini, aku akan mengurus surat perceraian kita. Arini sudah kadaluarsa. Dia hanya beban bagi citraku sebagai CO. Biarkan dia kembali ke dunianya yang kumuh, sementara kita akan berada di puncak dunia ini," ucap Raka dengan nada kasar dan penuh penghinaan. Ia merasa jabatan CO ini memberinya hak untuk membuang siapapun yang dianggapnya menghalangi jalannya. Sambil memandangi pemandangan kota dari jendela lantai teratas, Raka mulai membayangkan asit-asit yang akan ia kuasai setelah menceraikan Arini. Ia tidak sadar bahwa seluruh fasilitas yang ia gunakan, mulai dari gedung tempatnya berdiri hingga kartu kredit yang ia berikan pada Siska, semuanya terhubung langsung ke rekening utama Pratama Group yang dikelola secara tunggal oleh Arini. Keserakahannya membuatnya lupa bahwa ia hanyalah seorang karyawan profesional yang bisa diganti kapan saja. Arini, yang ternyata masih berdiri di balik pintu ruangan yang sedikit terbuka untuk mengambil ponselnya yang tertinggal, mendengar setiap kata hinaan itu. Wajahnya tetap datar, namun matanya memancarkan kilatan yang sangat dingin. Ia melihat bagaimana suaminya memberikan harta yang ia kumpulkan dengan susah payah kepada wanita pemandu. Sorak seperti Siska, Arini tidak marah. Ia justru merasa kasihan pada kebodohan Raka yang begitu akut. Ia menutup pintu itu pelan, tanpa menimbulkan suara, membiarkan Raka dan Siska tenggelam dalam euforia palsu mereka. Di koridor kantor, Arini berjalan dengan langkah yang jauh lebih mantap dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Raka sebagai suaminya, melainkan sebagai aset buruk yang harus segera dilikuidasi. Ia mengeluarkan ponselnya lagi dan mengirimkan pesan singkat kepada manajer bank prioritasnya. "Blokir kartu kredit nomor seri 8890 atas nama Raka sekarang juga, dan pastikan seluruh laporan penggunaan dananya dikirim ke meja pengacaraku dalam 10 menit. Raka baru saja menikmati sepiring keserakahan, dan Arini memastikan bahwa harganya akan sangat mahal. Malam harinya, aula hotel mewah itu bertransformasi menjadi lautan kemewahan. Raka mengadakan pesta peresmian jabatannya dengan skala yang tidak masuk akal, menghabiskan dana perusahaan demi memuaskan egonya. Ia berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon dengan tangan yang gemetar karena rasa bangga yang berlebihan. Di sampingnya, Siska berdiri dengan gaun desainer yang sangat terbuka, memamerkan perhiasan berlian yang ia beli menggunakan kartu kredit yang sebenarnya sudah berada di ambang pemblokiran. Raka sengaja mengundang Arini, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menjadikannya objek penghinaan terakhir di depan seluruh rekan bisnis dan dewan direksi. Arini datang memenuhi undangan itu. Ia masuk ke ruangan pesta dengan langkah yang sangat tenang, masih mengenakan pakaian formal yang bersahaja, kontras dengan kemilau tamu undangan lainnya. Saat melihat kehadiran Arini, Raka langsung memberikan isyarat kepada lampu sorot untuk mengarah tepat ke arah istrinya. "Hadirin sekalian, lihatlah wanita yang berdiri di sana," seru Raka melalui pengeras suara. Suaranya menggema penuh nada merendahkan. "Dia adalah Arini, wanita yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari masa lalu saya. Saya mengundangnya ke sini agar dia sadar bahwa burung pipit tidak akan pernah bisa terbang setinggi Raja Wali." Siska ikut menimpali dengan tawa yang dibuat-buat. "Benar sekali sayang. Arini, kamu seharusnya tahu diri. Tempatmu bukan di sini, tapi di dapur atau di pasar loak. Mulai malam ini, saya yang akan mendampingi Pak CO sebagai calon ibu CO baru." Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa tertawa kecil
sementara yang lain menatap Arini dengan kasihan. Seorang pengusaha di barisan depan berkomentar sinis. Kasihan sekali ya, sudah miskin, didepak di depan umum pula, benar-benar tidak punya harga diri. Suasana ruangan itu menjadi sangat menyesakkan, penuh dengan aura perundungan sosial yang kejam. Raka kemudian memberikan perintah yang paling menghinakan. Ia memanggil petugas keamanan hotel dan menunjuk ke arah Arini dengan jari gemetar karena emosi yang meluap. "Security, tolong keluarkan wanita ini sekarang juga. Kehadirannya merusak estetika pesta saya yang mahal ini. Dia bukan tamu VIP. Dia hanyalah pengganggu yang tidak punya kartu undangan," teriak Raka, tanpa sedikit pun sisa rasa hormat. Dua petugas keamanan mendekat dan memegang lengan Arini, bersiap untuk menyeretnya keluar dari aula megah tersebut. Sio lialah, ia adalah seorang kriminal. Di bawah cengkeraman petugas, Arini tidak meronta sedikit pun. Ia justru memperbaiki letak kacamatanya dan menatap lurus ke mata Raka. Tatapannya tidak memancarkan kesedihan, melainkan sebuah ancaman sunyi yang sangat pekat. "Raka, kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu malam ini?" tanya Arini dengan suara yang sangat stabil, bahkan nyaris lembut, namun sanggup membungkam kebisingan di sekitarnya. Raka membalas dengan dengusan kasar. "Tentu saja. Pergi sana. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua yang ada di gedung ini adalah milikku." Siska bertepuk tangan kegirangan saat melihat Arini mulai digiring keluar pintu besar aula. Ia merasa telah memenangkan segalanya, pria kaya, status sosial, dan harta melimpah. Namun, ia tidak menyadari bahwa Arini hanya sedang mengikuti skenario yang sudah ia susun dengan sangat rapi. Arini membiarkan dirinya diusir karena ia ingin semua orang di ruangan itu menjadi saksi sejarah betapa rendahnya moral pria yang mereka puji sebagai Shio baru tersebut. Arini tahu, membalas dengan kata-kata kasar hanya akan menurunkan kelasnya. Ia lebih suka membalas dengan menghancurkan seluruh dunianya. Begitu pintu aula tertutup rapat di belakangnya, Arini melepaskan pegangan petugas keamanan dengan sekali sentakan yang penuh wibawa. Para petugas itu terdiam saat melihat perubahan aura Arini yang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan berkuasa. Ia tidak berjalan menuju tempat parkir biasa, melainkan menuju sebuah sedan hitam anti peluru yang sudah menunggunya di lobi utama. Di dalam mobil, asisten pribadinya sudah menunggu dengan laptop terbuka. "Lakukan sekarang," perintah Arini singkat. Malam itu, pesta Raka akan berlanjut, tapi bukan sebagai perayaan jabatan, melainkan sebagai upacara pemakaman karirnya. Di luar gedung, Arini duduk dengan tenang di dalam kabin mobilnya yang kedap suara. Sementara di dalam aula, suara denting gelas dan tawa sombong Raka masih terdengar samar. Arini justru sedang menatap layar tablet yang menampilkan grafik aset Pratama Group. Tidak ada raut sedih di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan, seorang predator yang sedang menghitung mundur waktu kehancuran mangsanya. Ia tahu bahwa penghinaan yang ia terima di depan publik tadi adalah bukti terakhir bahwa Raka tidak lagi memiliki kelayakan moral untuk memimpin satupun anak perusahaannya. Arini menekan sebuah tombol di panel kendali mobilnya, menghubungkan saluran komunikasi langsung kepada asisten pribadinya dan jajaran direksi utama. "Hentikan semua aliran dana ke anak perusahaan properti sekarang juga," perintah Arini dengan suara dingin yang tidak menerima bantahan. "Tarik status Seco Raka dari sistem pusat dan bekukan seluruh rekening operasional yang terkait dengan namanya. Jangan biarkan dia menggunakan 1 rupiah pun dari uang keluargaku untuk membayar kemewahan palsu malam ini." Di sisi lain, asistennya segera mengeksekusi perintah tersebut dengan kecepatan digital. Dalam hitungan detik, sistem perbankan mulai bekerja. Arini memperhatikan baris demi baris angka yang berubah menjadi merah di layarnya. Ia sedang melakukan pembedahan taktis terhadap hidup Raka. Tidak hanya jabatan, Arini juga menandatangani dokumen pembatalan hak huni atas rumah mewah dan penarikan seluruh kendaraan operasional yang selama ini dianggap Raka sebagai miliknya pribadi. Biarkan dia merasa tinggi sedikit lebih lama sebelum gravitasi kenyataan menjatuhkannya ke dasar jurang, gumamnya pelan. Di dalam aula pesta, Raka masih belum menyadari badai yang sedang menuju ke arahnya. Ia sedang memesan sebotol sampahnya paling mahal seharga ratusan juta rupiah untuk merayakan kebebasannya dari Arini. "Pelayan, bawa botol terbaikmu ke sini." "Uang bukan masalah bagi Ceco sepertiku," teriak Raka dengan suara tinggi dan penuh kesombongan. Siska yang berada di sampingnya terus memanas-manasi. "Benar sayang, buang semua sial dari wanita miskin itu. Malam ini adalah milik kita." Beberapa tamu undangan berbisik kagum melihat kegilaan belanja Raka. "Wah,
Pak Raka benar-benar royal ya. Sepertinya hartanya tidak akan habis 7 turunan. Namun, saat pelayan datang dan menyodorkan mesin edisi untuk otorisasi pembayaran, sebuah kejanggalan terjadi. Kartu kredit titanium yang tadi dipamerkan Raka ditolak oleh sistem. Raka mengerutkan kening, mencoba lagi dengan kartu lain, namun hasilnya tetap sama. Decline. Mesin kalian pasti rusak. Panggil manajermu. Tidak mungkin kartu seorang CEO ditolak, bentak Raka. Wajahnya mulai memerah karena malu di hadapan tamu-tamu pentingnya. Ia belum tahu bahwa Arini telah memutus nadi keuangannya hanya dengan satu ketukan jari. Arini melihat dari CCTV gedung, melalui tabletnya, bagaimana kepanikan mulai merayap di wajah Raka. Ia melihat suaminya yang malang itu mulai berdebat kasar dengan staf hotel, sementara Siska mulai tampak gelisah di sampingnya. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung peringatan maut. Ia tidak butuh berteriak atau membanting barang untuk membalas dendam. Bagi Arini, kehancuran yang paling elegan adalah membiarkan musuhnya menyadari bahwa semua kekuatan yang mereka pamerkan hanyalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Langkah senyap Arini berlanjut ke tahap akhir. Ia memberikan instruksi kepada tim legalnya untuk segera menuju lokasi pesta. Pastikan semua bukti penggelapan dana yang ia lakukan minggu lalu diserahkan ke pihak berwajib, tepat setelah aku masuk kembali ke ruangan itu, ucap Arini. Ia merapikan pakaiannya, keluar dari mobil, dan berjalan kembali menuju pintu masuk utama hotel. Namun kali ini, ia tidak datang sebagai istri yang terhina, melainkan sebagai pemilik tunggal yang akan mengeksekusi pengkhianat di singgasananya sendiri. Suasana di dalam aula hotel yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi kegelisahan yang mencekam. Raka masih sibuk memaki pelayan dan manajer hotel karena kartu kreditnya yang ditolak berkali-kali. Kalian tahu siapa saya? Saya CEO, baru Pratama Property. Beraninya kalian mempermalukan saya di depan tamu-tamu terhormat ini, teriak Raka dengan wajah merah padam dan urat leher yang menegang. Siska, yang mulai merasa tidak nyaman karena tatapan sinis para tamu, mencoba menenangkan Raka dengan suara tinggi yang terdengar panik. Sayang, mungkin sistem mereka yang sedang bermasalah. Jangan biarkan pelayan rendahan ini merusak momen hebatmu. Tiba-tiba, lampu aula meredup secara otomatis. Layar raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto narsis Raka, dengan tulisan The New Leader, mendadak berubah menjadi tampilan dokumen digital yang sangat rahasia. Seluruh hadirin terkesiap saat melihat rincian aliran dana perusahaan yang menunjukkan bukti penggelapan dana kantor oleh Raka, lengkap dengan surat pemecatan tidak hormat yang sudah ditandatangani. Apa-apaan ini? Siapa yang berani meretas layar saya? Raung Raka sambil menanjuk-nanjuk layar dengan tangan gemetar. Di tengah kepanikan itu, pintu besar aula terbuka lebar, menampakkan siluet seorang wanita yang sangat berwibawa. Arini melangkah masuk kembali ke dalam ruangan. Namun kali ini, penampilannya telah berubah total. Ia mengenakan gaun formal, rancangan desainer dunia yang selama ini ia simpan di mobil, dengan perhiasan berlian yang berkilau tajam di bawah lampu kristal. Di belakangnya, berbaris 10 pria berseragam hitam dengan logo Pratama Group dan 2 pengacara senior yang paling ditakuti di kota ini. Para tamu undangan mulai berbisik dengan nada terkejut. Tunggu, itu bukannya wanita yang diusir tadi? Kenapa dia terlihat seperti penguasa besar sekarang? Raka tertegun melihat perubahan drastis Arini. Namun kesombongannya masih mencoba bertahan. Arini, mau apa lagi kamu kembali ke sini? Mau mengemis maaf karena sudah saya usir? Satpam, kenapa kalian diam saja? Seret wanita ini keluar sekarang, perintah Raka dengan sisa keberaniannya. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Sebaliknya, pimpinan dewan direksi yang hadir di pesta itu justru melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam di hadapan Arini. Selamat malam, Ibu Arini Pratama. Kami telah melaksanakan semua instruksi Anda, ucap sang direktur utama dengan suara lantang yang terdengar ke seluruh penjuru aula. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Arini berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah sepatunya terdengar seperti detak jam menuju eksekusi bagi Raka. Ia berhenti tepat di depan suaminya yang kini tampak sangat kecil dan pucat. Raka, kamu bertanya, siapa yang berani melakukannya? Tanya Arini dengan nada bicara yang sangat tenang, namun bergetar dengan otoritas yang mematikan. Aku adalah orang yang menaruhmu di kursi CEO itu. Dan aku jugalah satu-satunya investor tunggal yang memiliki hak mutlak untuk menendangmu keluar seperti sampah. Siska mencoba menyela dengan suara gemetar tetapi itu tidak mungkin.
Kamu hanya istri rumah tangga yang membosankan. Raka bilang, dia yang membiayaimu. Arini melirik Siska sekilas, dengan tatapan seolah melihat serangga pengganggu. Raka hanya pion yang aku gunakan untuk menguji kesetiaan. Dan sayangnya, dia gagal total, ujar Arini, dingin. Ia kemudian mengambil mikrofon dari tangan Raka yang sudah lemas. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Arini Pratama, pemilik sah dari seluruh aset yang kalian lihat di sini. Dan malam ini, saya resmi menyatakan bahwa Raka bukan lagi bagian dari perusahaan maupun hidup saya. Seluruh ruangan pecah dalam bisikan riuh yang menghakimi. Raka jatuh terduduk di lantai panggung. Matanya menatap layar yang kini menampilkan saldo rekening pribadinya yang menjadi 0 rupiah. Ia menatap Arini dengan tatapan tidak percaya, menyadari bahwa selama ini ia telah bermain api dengan pemilik nerakanya sendiri. Arini berdiri tegak di atas panggung, bercahaya di bawah lampu sorot, sementara Raka dan Siska mulai tenggelam dalam bayang-bayang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Kehancuran Raka tidak berhenti pada pemecatan. Di bawah lampu kristal aula yang kini terasa menyilaukan dan menghakimi, Arini memberikan isyarat kepada tim auditnya untuk maju. Satu persatu, kebohongan yang dibangun Raka runtuh seperti istana pasir. Semua fasilitas mewah yang selama ini ia pamerkan kepada Siska, mulai dari jam tangan hingga apartemen penthouse tempat mereka berselingkuh, ternyata terdaftar sebagai aset perusahaan di bawah pengawasan Arini. Raka tampak gemetar. Ia mencoba berdiri, namun lututnya terasa lemas saat menyadari bahwa dalam hitungan menit, ia telah kehilangan segalanya. Siska, yang tadinya begitu lengket di lengan Raka, mulai melepaskan pegangannya dengan raut wajah jijik. Ia mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari Raka, seolah pria itu adalah wabah penyakit. Tunggu. Jadi semua kemewahan ini bukan milikmu, Raka? Kamu membohongiku. Kamu bilang, kamu pemilik semua ini, teriak Siska dengan nada kasar, menunjukkan sifat aslinya yang hanya mengejar materi. Salah satu tamu di barisan depan tertawa mengejek. Lihat itu. Tikusnya mulai lari saat kapal mulai tenggelam. Memalukan sekali. Arini menatap drama murahan itu dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Ia menoleh ke arah pengacaranya, yang kemudian membacakan rincian penyitaan aset secara resmi di depan umum. Mulai detik ini, rumah di kawasan elit Menteng, 3 unit mobil sport, dan seluruh akses perbankan atas nama Raka telah disita oleh Pratama Group untuk menutupi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang, ucap sang pengacara dengan tegas. Raka berteriak histeris. Arini, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, kamu tidak bisa membiarkan aku tinggal di jalanan. Suami? Arini mengulang kata itu dengan nada yang sangat dingin hingga sanggup membekukan suasana. Ia berjalan mendekat, lalu menjatuhkan selembar kertas tepat di depan wajah Raka yang kini bersimbah peluh. Kamu berhenti menjadi suamiku saat kamu membuang kotak bekal dariku dan merangkul wanita lain di depanku. Kamu tidak hanya kehilangan jabatan, Raka. Kamu kehilangan identitasmu. Arini tidak memberikan sedikit pun celah untuk belas kasihan. Baginya, pengkhianatan harus dibayar dengan kehancuran sistematis. Kepanikan mencapai puncaknya saat petugas keamanan hotel yang kini menerima perintah langsung dari Arini mulai meminta Siska untuk melepaskan kalung dan tas yang ia kenakan. Maaf Nona, barang-barang ini dibeli dengan dana perusahaan yang disalahgunakan. Kami harus menyitanya sekarang juga, ujar petugas tersebut dengan tegas. Siska menjerit protes, namun ia tidak berdaya saat tas bermereknya diambil paksa. Kerumunan saksi di aula tersebut kini bukan lagi menatap dengan kagum, melainkan dengan tatapan penuh hinaan dan cemoohan. Raka merangkak di lantai, mencoba menggapai kaki Arini. Namun para pengawal Arini segera menghalanginya dengan barikade yang kokoh. Ia melihat sekeliling, berharap ada satu teman atau rekan bisnis yang membantunya, namun semua orang memalingkan muka. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan pria yang baru saja dihancurkan oleh investor terkuat di industri tersebut. Dunia Raka benar-benar runtuh. Dari seorang CEO yang angkuh menjadi seorang pria yang bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi pulang. Arini berdiri tegak di tengah kehancuran itu, memancarkan aura kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia telah menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak perlu dipamerkan dengan teriakan, melainkan dengan kendali mutlak di balik layar. Dengan satu gerakan tangan, Arini memerintahkan aula untuk dikosongkan, meninggalkan Raka dan Siska di tengah reruntuhan harga diri mereka. Permainan selesai, Raka. Dan kamu kalah telak.
bisik Arini dengan nada yang sangat tenang, namun membekas selamanya di benak Raka. Suasana aula yang tadinya megah, kini terasa seperti ruang pengadilan yang dingin bagi Raka. Kesombongan yang tadi meluap-luap telah menguap, berganti dengan rasa takut yang mencekam. Saat para staf mulai mematikan lampu lampion, dekorasi, dan tamu-tamu penting mulai melangkah pergi dengan tatapan jijik, Raka menyadari bahwa ia benar-benar berada di titik nadir. Tanpa memedulikan si sisa harga dirinya yang sudah hancur, ia merangkak mendekati Arini. Di depan sepatu mahal istrinya, pria yang tadi mengaku sebagai raja itu menjatuhkan lututnya dan bersujud di atas lantai marmer yang dingin. Arini, tolong, maafkan aku hilaf. Aku hanya tergiur rayuan Siska, ratap Raka dengan suara serak yang penuh isak tangis palsu. Ia mencoba meraih ujung gaun Arini. Namun Arini menarik kakinya menjauh dengan gerakan yang penuh keanggunan sekaligus penghinaan. Raka tidak berhenti. Ia memukulkan tangannya ke lantai, memohon silialah hidupnya bergantung pada satu kata maaf. Aku masih suamimu, Arini. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan memecat Siska dan kembali menjadi suami yang baik untukmu. Siska, yang melihat Raka bersujud seperti anjing yang kehujanan, justru memaki dengan suara melengking. Raka, kamu benar-benar menjijikkan, pengecut. Tadi kamu bilang wanita ini sampah, sekarang kamu menjilat kakinya, teriak Siska sambil mencoba menyelamatkan perhiasan imitasi yang masih tersisa di tubuhnya. Arini melirik ke arah Siska dengan tatapan tajam yang membuat wanita itu seketika bungkam. Siska, sebaiknya simpan tenagamu untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian tentang dana operasional yang kamu nikmati secara ilegal, ucap Arini dengan suara datar yang mematikan. Mendengar ancaman penjara, Raka semakin histeris dalam sujudnya. Ia mencoba mencari pembelaan dari saksi yang tersisa para dewan direksi yang masih berdiri di sana untuk mengawal Arini. Tolong katakan sesuatu pada Ibu Arini. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini, seru Raka memohon dukungan. Namun, salah seorang direktur senior hanya menatapnya dengan dingin dan bergumam, bekerja keras atau merampok harta istri sendiri. Kamu benar-benar memuakan. Raka, tak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya bangkit. Arini menunduk sedikit, menatap punggung suaminya yang gemetar hebat. Tidak ada setetes pun air mata di mata Arini. Yang ada hanyalah kepuasan melihat hukum tabur tuai bekerja dengan sangat presisi. Kamu memohon kesempatan kedua, Raka. Di mana kesempatan keduaku saat kamu membuang bekal makan siangku di depan semua orang tadi siang? Tanya Arini. Suaranya tidak tinggi, namun setiap kata yang keluar terasa seperti belati yang menghujam jantung Raka. Kesempatanmu sudah habis saat kamu merasa lebih besar dari tangan yang memberimu makan. Raka mendongak dengan wajah yang kacau karena air mata dan keringat. Arini, tolong, rumah itu, kemana aku harus pergi malam ini? Aku tidak punya uang sepeser pun, pintanya dengan suara yang nyaris hilang. Ia berharap belas kasihan Arini sebagai seorang istri akan meluluhkan strategi dinginnya. Namun, ia lupa bahwa Arini yang ia hadapi sekarang bukanlah Arini sang istri penurut, melainkan Arini sang investor tunggal yang telah ia hianati secara fatal. Arini hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan akhir dari segala drama. Ia merapikan sarung tangannya dan memberikan isyarat kepada pengawalnya untuk menjauhkan Raka dari jalannya. Kemana kamu pergi? Bukan lagi urusanku, Raka. Kamu ingin terbang tinggi seperti Raja Wali kan? Sekarang, silakan rasakan bagaimana rasanya jatuh tanpa sayap, ucap Arini dingin. Ia berbalik pergi, meninggalkan Raka yang masih bersujud di lantai aula yang kini mulai gelap, meraung-raung meratapi nasibnya yang sudah di ujung tanduk. Lampu utama aula hotel akhirnya padam, menyisakan pencahayaan rimang-rimang yang membuat suasana semakin mencekam. Arini berdiri di ambang pintu besar, membelakangi Raka yang masih terduduk lemas di lantai marmer yang kini terasa seperti bara api bagi harga dirinya. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi musik pesta, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. Arini merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop biru tua berkas perceraian yang sudah ia siapkan, bahkan sebelum pesta ini dimulai. Ia tidak menoleh saat menjatuhkan amplop itu ke arah asistennya untuk diberikan kepada Raka. Raka menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya dan mendapati bahwa Arini tidak hanya menggugat cerai, tetapi juga telah memutus seluruh akses hukum yang bisa digunakan Raka untuk menuntut harta Gonogini. Ini tidak adil. Kamu mengambil semuanya, Arini. Kamu membiarkanku mati kelaparan, teriak Raka
Dengan suara yang sudah pecah, Siska, yang menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia peras dari Raka dayam-dayam, mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping. Namun, dua petugas keamanan segera menghadangnya. Nona Siska, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait aliran dana gelap tersebut, ujar salah satu petugas dengan nada tanpa kompromi. Siska menjerit histeris, menyalahkan Raka atas semua kesialan yang menimpanya. Ini semua gara-gara kamu, Raka, pria gagal yang sok kaya. Kalau aku tahu kamu hanya parasit, aku tidak akan pernah mau bersamamu. Maki Siska dengan kotek-kotak kasar yang menusuk telinga. Arini hanya mendengarkan keributan itu dari kejauhan, tanpa sedikit pun niat untuk campur tangan. Ia melihat mantan suaminya dan selingkuhannya saling cakar di lubang kehancuran yang mereka gali bersama. Bagi Arini, pembalasan terbaik bukanlah melihat mereka menderita fisik, melainkan melihat mereka saling membenci dalam kemiskinan. Arini kemudian menyerahkan sebuah kunci kepada asistennya. Itu adalah kunci rumah mewah yang selama ini ditempati Raka. Pastikan semua gembok diganti malam ini juga. Buang semua barang-barang Nia ke tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan ada satupun jejak pria itu tertinggal di properti milikku. Perintah Arini dengan nada bicara yang sangat datar. Seolah-olah ia sedang memesan kopi di pagi hari. Raka yang mendengar hal itu hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa malam ini ia benar-benar tidak memiliki tempat untuk pulang. Para saksi yang masih berada di lobi, termasuk staf hotel dan beberapa karyawan kantor, menatap keberangkatan Arini dengan rasa hormat yang luar biasa. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dihina sebagai kurir makanan berubah menjadi penguasa yang mencabut nyawa karir seseorang hanya dalam hitungan jam. Dia benar-benar cerdas. Tidak perlu mengotori tangan untuk menghancurkan monster seperti Pak Raka. Bisik salah satu staf administrasi dengan nada kagum, sekaligus ngeri. Arini telah meninggalkan pelajaran berharga bagi semua orang di sana, tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sebelum masuk ke dalam mobilnya, Arini berhenti sejenak, dan menatap langit malam Jakarta yang penuh bintang. Ia tidak merasa sedih, justru merasa sangat ringan. Beban bertahan-tahan merawat pria yang tidak tahu terima kasih itu akhirnya terangkat. Ia menoleh sedikit ke arah gedung yang baru saja ia tinggalkan, memberikan satu tatapan terakhir yang penuh dengan kehampaan. Kamu tidak pernah pantas berada di atas, Raka. Aku hanya menaruhmu di sana agar dunia tahu seberapa keras kamu akan jatuh. Gumamnya pelan, mengulang kalimat yang menjadi vonis mati bagi masa depan Raka. Pintu mobil tertutup dengan dentuman yang solid dan berkelas. Sedan hitam itu meluncur, membelah jalanan kota, membawa Arini menuju kebebasan barunya sebagai penguasa tunggal kerajaan bisnisnya. Di belakangnya, Raka dan Siska hanya menjadi catatan kaki kecil dari sebuah drama pengkhianatan yang berakhir dengan tragis. Arini telah menutup buku ini selamanya, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Malam itu, sang investor tunggal telah memenangkan permainannya sendiri dengan skakmat yang sempurna.